Jadi kula sak gede asem mari wis gede. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Empu Atmojo. Kali ini di rubrik Petani Muda Akhir Zaman, saya ingin berbagi tentang penanaman dan perawatan bibit talas pratama, di mana bibit talas pratama ini punya nilai ekonomis yang cukup menggiurkan gitu. Sebelumnya saya sapa dulu, gimana kabarnya sob? Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat, diberi kelimpahan rezeki dan umur yang berkah. Di sana ada petugas kami, Mas Iwan namanya, sedang mengais-ngais tanah ya. Karena baru saja membersihkan bibit-bibit di sela-sela tanaman utama, tanaman induk. Di mana tanaman induk yang berusia 2 hingga 3 bulan ini, mereka sudah menghasilkan banyak sekali bibit ya. Bibit yang siap ditanam tentunya. Dalam hal ini bibit bisa ditanam sendiri kembali di lahan yang baru, lahan yang lain, atau juga bisa dijual ya. Jadi setelah dibersihkan itu batang-batang utama ini bakalan bersih ya, sekitarnya itu bakal bersih seperti itu. Bersih ini fungsinya agar nutrisinya juga fokus ke dia ya, nggak kebagi sama anak-anaknya. Itu juga laku dijual gitu bibitnya. Jadi selain kita menanam talas pratama itu kita menunggu panen hingga 7 bulan lamanya ya, 7 bulan lamanya untuk panen umbinya. Tapi setiap 2 bulan itu kita bisa panen bibitnya. Ya. Jadi keuntungannya bisa berlipat gitu loh. Kita sambil nunggu yang 7 bulan itu panen besarnya, kita juga bisa memanen setiap 2 bulan. Ya, setelah 2 bulan itu nanti 3 bulan di bulan ketiga itu masih bisa dipanen, bulan keempat dan sebulan sekali masih bisa. Yang penting setelah 2 bulan itu kan sudah melimpah tuh dengan ukuran yang siap jual gitu. Contohnya ini ukuran yang cukup besar, ada yang kecil juga, semuanya laku ya. Kalau yang di tempat kami kebetulan saja memang murah ya harganya. Kalau yang besar itu 2.000, yang kecil itu Rp1.000 saja, murah. Di tempat lain ada yang 8.000. Untuk TP2, TP3 ya, talas pratama 2 itu bisa 8.000 ya. 4.000, 8.000 ya. Kebetulan kalau ini talas pratama 1. Nah, ini talas pratama 2-nya. Jadi kami bedakan karena memang beda juga harganya nanti. Ini contoh pohonnya untuk TP2 atau talas pratama 2. Seperti itu. Jadi di kebun ini kebetulan ada 2 jenis memang. Ada talas pratama 1 atau TP1 dan talas pratama 2 atau TP2. Ini contoh drainase kami. Jadi biar tanahnya itu enggak ngecembong ya, berkubang airnya. Tapi tetap tercukupi seperti itu sehingga senantiasa lembab. Nah, talas pratama 1 itu pohonnya lebih cerah kekuningan. Sebaliknya untuk talas pratama 2 dia hijaunya lebih dominan. Jadi warna hijaunya itu pekat ya gitu. Dan tekstur daunnya itu lebih kelihatan tebal ya dibanding TP1 gitu. Kalau rasa sama, insya Allah rasa hasilnya sama. Nah, saya akan ajak Anda untuk lakukan penanaman di lahan yang baru ini. Kita lihat dulu sebelum besok insya Allah saya tanami. Ini kita lihat kondisi terkininya gitu. Jadi ini di pinggir jalan raya provinsi ya. Jalan raya provinsi itu menuju ke Kabupaten Banyuwangi. Ini dulunya lahan ditanami buah naga, kemudian dibongkar untuk ditanami talas pratama gitu. Nah, ada kriteria lain yang sangat bagus, di antaranya ialah 1, ketersediaan air yang mudah dan melimpah. Yang kedua, terpapar sinar matahari sepanjang hari. Kemudian tanahnya cukup gembur sehingga pertumbuhan umbi itu lebih cepat besar gitu ya, nggak terhambat. Anak-anaknya juga bakal melimpah kalau tanahnya gembur gitu. Anak yang untuk bibit tadi maksudnya. Kemudian 4, nutrisi dan pH itu seimbang gitu ya, nutrisinya bagus. Yang kelima yang paling penting juga ialah akses lokasinya mudah sehingga ketika kita panen itu kendaraan yang mengangkut juga gampang. Dan dari sisi perawatan kita mau ngangkut bibit, ngangkut pupuk itu mudah kalau aksesnya bagus gitu. Jadi Masya Allah untuk
lahan ini sempurna. Dia punya semua kriteria yang dibutuhkan. Nah, ini airnya melimpah ini ya, dari saluran irigasi kanal utama ya. Jadi besar kecilnya ini tergantung dibuka tutupnya pintu dam di kanal utamanya gitu ya. Jadi mengalir ke sawah ini di lahan ini dalam kondisi seperti ini, kalen atau sungai kecil. Kita tinggal arahkan saja kalau mau merendam. Istilah dalam bahasa Jawanya itu mau ngelep. Itu ini sempurna. Wah. Kita sedang ada di lahan penanaman talas pratama. Yang pertama ini sudah ada tanaman lomboknya, cabai. Mau kita rombak yang pertama gitu. Jadi luasnya 1 hektar sampai sana ya, 1 hektar. Oke. Kita akan mulai mengairi dibantu oleh Pak Buang. Pak Buang ini warga sekitar sini yang membantu saya dalam hal ini untuk merawat tanaman ini. Pengolahan lahan terutama ya. Pengolahan lahan ini awalnya kita mau rendam dulu lahan dengan air karena lahannya masih kering ya. Lahan kering kita rendam sekitar semalaman, nanti kita aliri selokan-selokan yang sudah ada itu dengan air. Jadi kriterianya ini Masya Allah sempurna. Tanahnya juga mengandung pasir. Pinggir jalan raya, jalur cepat. Ini direndam hingga nanti cukup ya, untuk siap ditanam. Tanahnya itu cukup basah sehingga akar dari bibit-bibit itu langsung melekat. Kita lanjut, ini subuh ya, saya bangun subuh langsung ke sini, perjalanan 1 jam dari rumah saya, perjalanan 1 jam ke lahan ini, ke lokasi ini. Jadi kita harus memulai aktivitas sepagi mungkin, ya, sepagi mungkin agar berkah, karena malaikat ini berbagi keberkahan di setelah subuh. Ini sudah nyangkulnya ini saya pakai cangkul cadong dari bahan stainless steel bikinan sendiri. Saya kasih jarak sekitar 75 cm. Ya, saya ngukurnya gampang karena lebar dari mulut cangkulnya ini kan 25 cm gitu. Nah, lebar satu cangkulan itu 25. Kemudian tinggal saya tambah dua kalinya gitu ya. Misal ke kanan ya kanan, 1, 2 langkahnya tambah 50 cm. Jadi jarak sekitar 75 cm-an. Nah, jadi itu jarak yang sangat ideal ya. Dibilang lebar juga cukup lebar, dibilang sempit ya nggak sempit. Pas, karena ukuran dari tubuh tanaman talas pratama ini kan bongsor ya, besar dengan dahan yang melintang gitu loh. Jadi jaraknya juga harus kita pikirkan juga. Ini tanahnya karena tanah basah jadi cukup lengket. Jadi saya sambil bawa sabit untuk ngerik tanahnya gitu. Kita kerik tanahnya pakai sabit. Memang cukup melelahkan tapi ini menyenangkan. Dan percayalah, bagian paling beratnya itu bukan di nyangkulnya tadi. Apalagi ini paling enteng ya. Kita bagi-bagi bibitnya ke lubang-lubang tadi. Kita bagikan. Jadi cara ini lebih cepat. Lubangnya kita bikin dulu, selesai, disebar bibitnya disebar. Nah, karena lahannya ini cukup luas ya, hampir 1 hektar yang mau ditanami, jadi ini bertahap, dari hari ke hari bertahap. Tibalah di saat yang paling berat justru ya, bukan nyangkulnya, tapi justru ketika kita menimbun tanamannya. Kenapa? Karena sambil jongkok. Kita jongkok, kemudian berdiri, pindah, jongkok lagi, bahkan kadang kita harus berjalan sambil jongkok. Ini berat sekali, luar biasa. Nah, ini saya sedang mencangkul di waktu yang lain. Di waktu yang lain, saya mencangkul terus karena ya ini timnya memang sendiri, saya ingin ngetes. Saya garap lahan yang luas sendirian, dibantu Pak Buang tadi. Masya Allah.
Dengan perjalanan dari rumah saya ke lokasi ini sekitar 1 jam. Kalau naik motor, kalau naik lain, naik mobil itu lebih lama lagi. Cuman ya semangat. Petani muda akhir zaman harus semangat. Ini pinggir jalan raya provinsi, saya malah nyangkul. Insya Allah jika ketersediaan air itu cukup, mataharinya juga bagus sinarnya, kemudian kita kasih pupuk ya nanti bakalan cepet ya, cepet besar, cepet gede, cepet panen, cepet menghasilkan. Jadi tunggu apa lagi? Bagi Anda yang ingin menanam, butuh bibit bisa hubungi di nomor yang tertera di kolom deskripsi. Ingat, kalau pakai matematika goblok saja ya, andai kata satu bibit menghasilkan 5 anak, kemudian Anda menanam 2000 pohon saja, 2000 kali 5 ada 10.000 anak ya, bibit yang bisa Anda jual. Kalau harganya Rp2.000, 2000 kali 10.000 itu kan sudah lumayan ya, 20 jutaan gitu loh. Tunggu apa lagi? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat, diberi kelimpahan rezeki, dilancarkan segala urusan, dan diberi umur yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.